Selamat pagi semuanya, jumpa lagi dengan podcast kita untuk seri yang kedua, praktik baik dari pengelolaan perhutanan sosial oleh AP2SI. Kali ini kita bertemu dengan dua orang jawara kopi berasal dari Bengkulu, AP2SI Bengkulu. Beliau adalah Pak Bambang dan Pak Yoyondri. Ya. Mungkin untuk pertama kita perkenalan dulu Pak. Ini dengan Pak Bambang, asalnya dari mana mungkin bisa diceritakan. Kenalan dulu kita. Ya, pertama sekali terima kasih. Nama saya Bambang dari Air Lanang, Curup, Reja Lebong. Ya, mengolah KTH Tuna Sarapan. Ya. Oke, dengan Pak Yoyon, silahkan untuk perkenalan dulu. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Yoyondri. Kita dari KTH Setia Kawan, berasal dari Kabupaten Kepahyang, Kecamatan Seberang Musi, Desa Reslimang. Ya, gitu ya. Ya, terima kasih. Nah, Pak Bambang dan Pak Yoyondri ini kan anggota AP2SI ya Pak ya? Karena sudah bergabung dari AP2SI, kita tahu AP2SI itu kan membantu teman-teman memfasilitasi pendampingan terutama untuk yang sudah ber-SK. Nah, kalau Pak Yoyon dan Pak Bambang sudah ber-SK sejak tahun berapa? Tahun 2009 kita. Pak Yoyon 2009. Kalau Pak Bambang? Itu kemarin tuh sempat 7 desa itu kan sama, SK-nya 2009 sama. Sama, 2009. Sama. Oke. Itu skemanya apa ya Pak ya? Itu HKM. HKM? Iya. Sama. HKM juga. Oke. Kalau ini dengan Pak Bambang dulu mungkin ya, yang dekat dengan saya. Kalau Pak Bambang ini luas lahannya berapa Pak untuk yang dikelola oleh masyarakat ini? Iya, yang kelompok kami, KTH kami itu 50 hektar dengan KK 50 hektar dengan KK 31 orang. 31 hektar? Iya, 31 KK. Sorry. 50 hektar dengan kakaknya 31 kepala keluarga. Oke. Kalau latar belakang mereka sendiri sebagai? Petani. Oke. Kalau dengan Pak Yoyon, di tempatnya Pak Yoyon sendiri sama? Kalau kelompok kita dipercayakan mengolah 29 hektar Pak. 29. Dengan 22 KK. Latar belakang mereka ya petani. Rumah tinggal mereka dekat di hutan juga? Ya nggak jauh Mbak. Tidak jauh? Dari akses lahan perkebunan ke tempat tinggal, rumah sebenarnya, lebih kurang 3 kilo. 3 kilometer. Biasanya ditempuh dengan jalan apa tuh Pak? Ya macam-macam, ada yang pakai naik sepeda motor, naik ojek. Artinya jalannya bagus? Ya lumayan. Ada yang jalan di kaki. Dengan Pak Bambang juga sama di tempat Pak Bambang? Enggak, kalau di tempat kita itu agak dekat itu, karena 500 meter dari perumahan itu, dari desa itu, 500 meter lah masuk kawasan hutan. Dekat. Jadi ini masyarakat sekitar hutan begitu ya? Iya. Dari awal sebelum ada SK itu mereka memang menggarap lahan di sekitar hutan. Iya. Petani di sekitar hutan. Iya. Mereka sudah menduduk di situ mulai, kalau yang saya nih, kalau saya mulai lebih kurang tahun 75 sampai sekarang ini. Ya, basicnya petani kopi itu Pak. Berarti komoditas utama yang di sana kopi? Iya benar. Kalau boleh tahu jenis kopinya apa Pak? Ketinggiannya berapa sih kalau di sana? Kalau di tempat kita paling tinggi ya 800 sampai 900 Mbak. MDPL. Berarti jenisnya jenis kopinya Robusta. Kalau Pak Bambang sama Robusta juga? Iya, Robusta dengan ketinggian 400 sampai 600. Di ketinggian tersebut pas ya untuk yang Robusta itu? Iya. Kalau tinggi dari itu Arabica. Selain kopi, itu komoditasnya apa lagi Pak? Kalau tempat kita ada kemiri, ada alpukat, ada durian. Untuk tanaman selingnya Pak, ada pete, ada jengkol. Gitu. Oke. Kalau Pak, itu sama? Agak berbeda dikit, karena kita ada di situ kan pembatas lahan 1 dengan lahan 2 itu ada pinang. Ya, pinang. Tanaman pembatas namanya kan. Nah, di naungannya itu jengkol, durian dengan petai. Itu naungannya. Tapi komoditas utamanya adalah kopi. Ya. Kalau kopi sendiri ditanam dari tahun berapa Pak kalau di Bengkulu ini? Kalau tempat kita ya itu tadi Mbak. Mulai tanam pertama tahun 1975. Mungkin ada lagi di bawah itu, tapi yang sepakat kita ya itu tahun 1975 itu sampai sekarang. Sebenarnya yang menanam pertama sekali itu kan
dari mungkin dari pihak Belanda dulu kan. Tetapi awal mula tanam itu kan. Nah, tetapi sesudah itu karena kopinya itu waktu zaman Belanda itu kecil-kecil, jadi adalah produk dari itu bibit dari selatan kemarin kan. Namanya kopinya agak-agak besar. Di peremajaan lagi. Peremajaan. Gitu. Nah, ya. Peremajaan dilakukan tahun berapa tuh Pak? Itu 2000 gitu. Berarti sudah di generasi Bapak? Iya benar. Ya. Di generasi setelah mendapatkan SK 2009 ya? Iya. 90 belum berarti. Oke. Nah, dari kopi itu kira-kira apa namanya? Sudah memberikan manfaat apa aja nih kepada kelompok tani di sana? Ya kalau dari kita terus terang aja, Mbak. Memang dari kopi itu untuk menghidupi kita. Ya dari dulu-dulu kita kan bahan utamanya untuk penghidupan masyarakat ya kopi. Ya jadi alhamdulillah sampai sekarang ini ya kopi. Kalau di tempat Pak Bambang? Ya, karena itu kan tanaman pokoknya kopi. Ya, semua petani itu mengolah kopi. Nah, selingan itu kalau bulan 10, bulan 11 itu kemungkinan panen lada atau saham. Itu. Kopi selama ini dijualnya di mana ya Pak kalau untuk yang dari daerah Bengkulu ini? Dari tempat kita di sana kan kita udah punya pengepul, Mbak. Oh, ada pengepul. Ada pengepul. Nanti dari pengepul dijual ke lebih tinggi lagi. Setelah itu kita nggak tahu dilempar kemana, nggak tahu. Kalau tempat kita pengepul itu toke namanya, Mbak. Nah, jadi bapak-bapak datang ke pengepulnya atau pengepulnya yang datang ke kita ini? Yang datang, kita datang. Ini barang kita, ya lihat dulu. Oh, katanya pengepul sekian ini. Paling ya beda tipis, Pak. Dia tawar sekian, kalau pas ada kita ini tambah sekian. Ya, gitu. Sama ini, Pak. Kalau peran KTH ini sebagai apa ya? Maksud saya ngambil peran khusus nggak? Atau misalnya mengumpulkan kopi misalnya sendiri dari kelompok-kelompoknya atau masih sendiri-sendiri nih? Kalau di kelompok saya kemarin tuh sempat saya kumpulkan dengan anggota itu kan bahwa setiap satu panen 1 tahun sekali itu 50 kilo per satu orang kan. Kita akan mengolah dibentuk KPS tahun 2021 itu kan. Kita bikin usaha, itulah namanya kita bentuk usaha. Jadi bahan baku menjadi barang setengah jadi ibaratnya kan untuk pembuatan bubuk kopi. Setengah jadinya apa nih? Setengah jadi mulai dari green bean. Green bean jadi roast bean. Oke. Nah, sudah itu kan jadi bubuk. Nah, ini contohnya kan. Jadi bubuk. Jadi kita kemarin itu sempat dibina oleh BPSKN Medan waktu itu kan. Oke. Ya. Sudah pernah dilakukan Sudah. Pada tahun 2021. Iya. Di tempat Pak Bambang. Iya. Sampai sekarang masih berjalan atau tidak? Kalau kini kemarin kan dari kelompok kami itu pengolahan kopi ini kemungkinan alat kurang itu. Pertama itu kan pernah kami mengajukan beberapa kali ke BPSKN Medan untuk proposal bantuan alat ekonomi produktif. Pernah juga ke BUPSA kan. Yeah. Sudah tuh kemana? Ke Dinas Lingkungan Hidup Bengkulu kan. Tetapi sampai saat ini kebutuhan kami itu belum ada direalisasi. Nah, karena di kelompok KUPS kami itu perlu dengan adanya alat itu kan. Satu, untuk roastingnya. Kami kendala di roasting. Nah, untuk apa kita ada sertifikat, izin, sedangkan yang dikelola itu kan alat nggak ada, cuman ada bahan baku aja kopi. Alat seperti AF kan, alat ekonomi produktifnya belum. Nah, supaya untuk kedepannya nanti dari Dinas Lingkungan Hidup, dari BPSKN Medan kan, dari Dirjen untuk membantulah, untuk mensupport lah kelompok kami itu. Itu harapan kami. Kalau di tempat Pak Bambang sudah ada sampai pengolahan atau dijual di green bean saja? Kalau kita dijual, maaf Pak. Kalau kita dijual di green bean aja sama pengepul tadi. Jadi sistemnya kita ya masih sendiri-sendiri. Iya. Oh, kalau boleh tahu ini hasil panennya rata-rata berapa sih? Rata-rata di atas 500 kilo lah. 500 kilo green bean tapi kan ya? Iya. 500 kilo green bean per tahun. Sorry, 1 tahun itu tanam panennya 1 kali kan berarti? Iya, benar-benar. Berarti 1 tahun 500 kilo. Kalau dengan di tempat Pak Bambang sendiri hasil kalau panennya? Kalau rata-rata panen itu di kelompok saya itu kemungkinan 1 ton lebih lah
Karena itu kan dapat bantuan Badan Layanan Umum Panen Belu kan. Jadi dia sudah di stek, peremajaan di stek kan. Nah, jadi hasilnya agak meningkat. Apalagi tahun kemarin kan agak kemarau. Alhamdulillah lumayan bagus untuk panen tahun ini. Dengan luas lahan garapan berapa? Iya, 50 hektar. 50 hektar itu mendapatkan? Itu tuh variasi. Ada yang 1 hektar 1 anggota, ada yang 2 hektar 1 anggota. Maksud saya pendapatan kopinya jadinya berarti? Itulah variasi kan, 1 ton sampai ke atas lah. Belum sampai 2 ton belum. Paling 1 ton sampai 1,5 ton aja. Itu pendapatan. Oke. Dengan harga jual berapa? Kemarin itu sempat gembira kan, karena harga sampai melonjak 67 sampai 69. Pas masa panen kecewa dari petani itu adalah pas panen raya sampai kini harganya pecah dari 50. Itu petani itu agak kecewa dari kelompok kami itu. Kemarin itu kapan, Pak? Apakah tahun lalu atau tahun ini? Awal bulan Juli. Bulan 6 naik, bulan Juli pertengahan puncak. Sudah itu akhir Juli turun. Tahun ini, Mbak. Tahun ini? Bulan ini. Bulan ini turun ya tahun ini. Itu. Biasanya apa sih yang dilakukan kalau misalnya harga kopi lagi turun gini, Pak? Ada ini nggak? Maksudnya ada strategi khusus nggak? Apa ditahan dulu jualnya? Ditahan jangan, Mbak, bahaya. Oh, ditahan bahaya. Kan kepengen masyarakat yang panen kopi itu ya berharap terus sih harga sebagai. Tapi kenyataannya turun. Jangan coba-coba tahan, Mbak. Tambah anjlok aja. Ya langsung lempar aja dulu. Dengan resiko berarti pendapatannya berkurang cukup drastis juga kan? Otomatis ya. Nah, kalau tadi pendapatan berkurang, otomatis pendapatan Bapak ya pasti berkurang juga. Nah, setelah itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kedepannya, apakah bisa mengandalkan tadi ya komoditas yang lain seperti itu atau bagaimana biasanya? Ya, paling kita itu tadi, Pak, kita tanam komoditi lain kayak palawija, ada tanam jahe, kunyit, cabai gitu. Artinya ini komoditas ini juga saling mendukung ya, Pak? Iya, benar. Ya. Nah, kunci utamanya ini adalah di status lahan ya. Iya. Ini kan kawan-kawan sudah mendapatkan status lahan garapan yang legal begitu melalui HKM. Apa sih keuntungannya dengan legalnya status lahan itu gitu ya? Mungkin kan sebelumnya bisa digambarkan mungkin sebelumnya seperti apa, kemudian keuntungannya setelah sekarang, perbedaannya lah setelah sekarang mendapatkan status lahan itu. Gitu. Jadi kalau di saya, ya alhamdulillah, Mbak, semenjak izin itu turun, kan otomatis kalau orang desa ini terus, Mbak, dia tinggal nggak neko-neko, izin sudah ada, ya, otomatis lahan udah legal nih, jadi kita nyaman untuk garap lahan punya kita sendiri lah, udah aman gitu. Dia nggak mikirin apa harus naik kelas ini enggak, pokoknya aman aja dulu udah. Berarti sempat tidak aman atau gimana? Waktu belum dapat SK gambarannya seperti apa? Ya sangat tidak aman, Mbak. Karena di uber-uber dengan aparat itu kan, kalau kami sebagai warga itu kan, apalagi kami di desa itu kan, lihat baju loreng itu, sudah. Apalagi dibakar pondok itu kan, agak kurang nyaman itu. Setelah dapat IU PHKM itu, termasuk alhamdulillah aman sampai sekarang. Jadi nyaman kita kerja ini di petani. Ya, sangat. Ya artinya tadi ya legalnya status kawasan itu sangat membantu kawan-kawan petani di sana. Nah, tadi kalau komitmen kawan-kawan petani ini juga untuk menjaga hutannya itu seperti apa? Apakah tadi ya dengan tadi legalnya status kemudian mereka juga keinginan untuk menjaga hutannya itu lebih baik atau seperti apa? Mereka melakukan penjarahan di luar juga atau seperti apa? Atau mereka hanya menggarap di lahan yang mereka terima saja itu? Ya kalau untuk sementara kalau di kelompok kita, Mbak, ya kita stay di lahan masing-masing. Ya, kalau hutan ya sudah tentu kita pikirkan untuk kelestariannya, Mbak. Ya, itu, Mbak. Kalau tempat kami lain, dikelola oleh sesuai dengan izin kan. Ada di satu titik itu ada sekitar 5 hektar itu termasuk hutan jangan diganggu karena itu kan anak sungai, itu tuh untuk sumber daya PAM di desa itu kan, untuk kebutuhan di desa, jadi dilindungi hutan ini, jadi masih statusnya masih utuh itu, Mbak. Jadi itu untuk pengelolaannya dilakukan secara bersama? Itu pengelolaannya ada satu pihak itu, pengelolaan PAM itu kan, dikoordinasi oleh Pemdes lah. Dilakukan oleh Pemdes ya. Oke.
Terus kita balik lagi ke ini ya. Tadi kalau kita balik lagi ke tentang pemasaran kopi gitu. Ya. Sebenarnya kualitas kopi Bengkulu ini seperti apa sih Pak? Maksudnya kita ada nggak sih keinginan untuk menaikkan pamor gitu ya? Karena kalau yang kita tahu kan kalau bicara kopi itu kayaknya kalau Sumatera ya tadi kita pernah dengar mungkin Mandailing lah yang terkenal, kemudian kopi Lampung. Saya sendiri kayaknya masih kurang dengar nih dengan kopi Bengkulu gitu. Apakah memang maaf ya, misalnya kualitasnya kurang atau memang jumlah produksinya yang kurang banyak atau seperti apa gitu sehingga kurang muncul gitu? Kalau di tempat kita terus terang aja Mbak, kalau masalah kualitasnya kepengen sebenarnya naik. Ibarat sekolah naik kelas ya. Ya. Tapi itu tadi di satu sisi kita ini masih keterbatasan SDM-nya Mbak. Oke. Sedangkan kopi yang kita olah per tahunnya baru asalan. Dulu ada yang janjikan juga sebenarnya mau naik kelas pada harga kopi ini kan. Kalau petik cherry, petik merah, nanti harganya bakal sekian. Ya, tapi cuma sebatas itu, Mbak. Nggak ada realisasinya. Ya gitu, Mbak. Cuma kalau di tingkat di petani, bukan kayak itu kan. Dia tuh mengandalkan kuantitas, bukan kualitas. Saat ini? Ya. Jadi untuk namanya, iya jelas. Karena itu kan sebagai petani, sebagai di Rejalbong lah kan, Bengkulu kan. Pokoknya kuantitasnya banyak dulu. Iya, yang penting opor langsung ke Lampung kan. Kalau Bengkulu itu, wah tak pernah kalah itu. Itu prinsipnya kan, tak pernah kalah. Cuman tak menang-menang. Yang menang-menangnya Lampung. Ya atas nama Lampung itu. Nah, kalau tadi ya dengan kualitas yang masih asalan ini dan dengan harga yang seperti saat ini misalnya dengan 60.000 per kilo, asumsinya 60.000 per kilo itu sudah cukupkah untuk petani seperti apa Pak? Kalau kita bicara cukup, ya sebenarnya nggak juga Mbak. Sekarang dicukup-cukupkan Mbak sebenarnya. Apalagi sekarang ini nggak 60 lagi loh Mbak. Tadi terjadi. Udah pecah dari 50 malah. Ya gitu aja. Ya, maksudnya karena ya tadi kita balik lagi keinginan untuk menaikkan kualitas gitu sebenarnya ada, kemudian selain menaikkan kualitas juga brand kopi Bengkulu untuk dinaikkan juga ada, tapi ya tadi balik lagi keterbatasannya latar belakang keterbatasan juga masih cukup tinggi juga gitu ya kalau misalnya dibandingkan dengan produk kopi yang lain terutama untuk di Sumatera juga. Atau mungkin ini karena faktor apa? Perawatan kah atau tanah atau seperti apa mungkin yang Bapak tahu di sini? Karena faktor iklim rasanya. Iklim. Nah, kalau di tempat kita kan tempatnya sejuk. Kota Curug kan kota sejuk itu kan. Nah, kalau lagi dingin, kalau lagi hujan itu pengaruhnya tuh. Kalau hujan terlalu agak kurang tuh. Itu faktornya, iklim. Sama juga berarti ya. Ya. Karena seluruh Bengkulu. Nah, kalau harapan terbesar dari bapak-bapak petani kopi dalam hal ini apa sih? Harapan kita sebagai petani, terutama di harga, Pak. Kemarin kita sudah berharap lebih dari 60 ya. Sebenarnya udah ketemu lebih 60. Nah, bertahan di 60 aja sudah alhamdulillah sebenarnya. Jadi soal harga kami mohon kalau bisa stabil. Kestabilan harga. Kalau bisa ditambah terus, itu harapan, Pak. Harapan kalau harga stabil itu, pupuknya stabil kan kami. Kalau gini nggak stabil ini. Kopi turun, harga pupuk itu mahal. Nggak stabil itu. Oke. Terus untuk kedepannya kira-kira cita-citanya apa sih? Sebagai petani? Sebagai petani kopi ya, tadi terkait dengan memajukan kopi Bengkulu mungkin. Keinginannya? Ya, cita-citanya kepengen bawa nama Bengkulu lah ke lebih ke panggung lebih tinggi, Pak. Ya. Mungkin bisa masuk pasar internasional. Bercita-cita lah, Pak. Cita-cita. Kalau anak muda sendiri di sana sudah bergerak atau belum? Sudah, tapi di tingkat-tingkat provinsinya. Karena kemarin kan gubernur kita tuh ada program ya untuk meningkatkan kualitas kopi Bengkulu itu. Makanya di berbagai tempat udah banyak kafe-kafe. Sudah sebenarnya, Mbak. Ya, tapi itu tadi oleh karena kita ini pintunya lewat Lampung, ya sekali lagi nggak mungkin dong
di bawah nama Lampung itu ada nama Bengkulu, ya tetap nama mereka gitu. Oke, ya. Jadi yang menjadi catatan saya apa tadi? Ya perlunya peningkatan kualitas juga ya, lebih ke peningkatan kualitas, kemudian nanti akan berpengaruh juga ke tingkat pemasaran begitu ya, peningkatan kualitas ya benar. Mungkin itu aja kali ya diskusi kita hari ini, nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Oh ya, ini adalah contoh produk yang sudah dikembangkan oleh Pak Bambang. Beliau juga sudah mendapatkan sertifikat halal atau apa? Halal. Sertifikat halal sudah ada. Tapi ya tadi masih perlu dukungan dari berbagai pihak untuk membantu mengembangkan lagi supaya produknya akan lebih baik lagi. Dan tadi ya garis besarnya bahwa status legalnya kawasan yang dikelola oleh teman-teman petani ini menjadi sangat penting sehingga mereka bisa meningkatkan taraf hidup mereka melalui mengolah lahan hutan gitu ya. Itu dulu catatan dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi petani kopi yang lainnya. Terima kasih, selamat pagi.